Lu Xingqian, apakah kamu tidak merasa bosan? Kamu tahu betapa sibuknya pekerjaanku kan? Kedepannya hal-hal yang tidak penting seperti ini, jangan panggil aku pulang. Kalau tidak, aku akan cerai denganmu. Wan, aku. Sudah cukup, Kak. 5 tahun yang lalu, kamu yang memaksa Wan menikah denganmu. Dan juga meminta dia untuk tidak bertemu denganku. Sekarang waktunya sudah habis. Kamu juga harus mengembalikan kekasihku padaku sekarang. Lu Ye, siapa yang izinkan kamu datang ke rumahku? Wan sekarang adalah istriku. Tempat ini tidak menyukaimu, silakan pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Istrimu, Lu Xingqian. Orang yang saling mencintai dengan Wan dari dulu adalah aku. Jika bukan karena kamu, aku sudah menikah dengan Wan sejak lama. Dan hidup bahagia sampai sekarang. Jika dulu aku tidak memaksa Wan menikah denganku, dia sekarang sudah diperangkapmu sampai keluarga hancur bukan? Cukup Lu Xingqian, waktu itu. Bagaimana kamu memaksa aku menikah denganmu? Dan berkira aku tidak lupa itu. Wan, jangan terlalu emosi dulu. Kondisi jantungmu sedang buruk, kamu juga sedang hamil. Jika kamu tidak percaya, aku akan cari bukti sekarang juga. Untuk beradu argumen dengannya. Tidak boleh sampai Wan tahu kebenarannya. Sudahlah Lu Xingqian. Aku dan Wan lah yang benar-benar saling mencintai. Dan kamu, hanyalah cadangan. Wan adalah istriku, tolong hormatilah dia. Wan, aku. Cukup, Lu Xingqian. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kakakku, dia sudah terbiasa manja, istrimu. Kamu belum tahu kan? Wan sudah memutuskan untuk tidak menginginkan anak. Wan, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu benar-benar mau. Mengapa? Karena anak hanya boleh menjadi buah cinta. Bukan hasil dari segala cara yang kamu lakukan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apalagi, saat ini grup Sang sedang dalam masa peningkatan, aku tidak punya waktu untuk melahirkan anak. Betul Kak, kamu jangan coba-coba menekan Wan dengan anak. Wan adalah wanita yang independen dan bebas. Lu Xingqian. Aku sudah memutuskan, anak ini aku tidak inginkan. Tidak. Jangan, Wan. Jantungmu memang sudah buruk, jika kamu melakukan aborsi saat ini. Itu akan berbahaya. Sudah, keputusanku sudah bulat, jangan bicara lagi. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa Wan. Aku sudah menghubungi rumah sakit pertama. Profesor terbaik sudah menunggu, sangat aman. Ayo. Tidak, Wan. Wan. Wan, anak itu tidak bersalah selama 5 tahun ini. Apakah kamu tidak pernah mencintaiku sama sekali? Wan. Tidak apa-apa. Jika kamu belum mau, aku bisa menunggumu 5 tahun lagi. Wan. Lu Xingqian, aku tidak pernah mencintaimu. Jangan menggangguku lagi. Rumah sakit ini, aku pasti akan pergi. Jangan Wan, tidak. Wan. Xingqian, Mengapa kamu berlutut di sini? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ayo pergi. ibu akan bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Bu. Wan dia. Dia pergi ke rumah sakit rakyat pertama untuk aborsi. Apa? Bocah itu berani. Cucu yang sudah lama kutunggu-tunggu. Pasti Lu yang jahat yang menghasutnya. Xingqian, tenang. Ibu pasti akan membelamu. Ayo. Cepat, ke rumah sakit rakyat pertama. Siapa yang berani sakiti cucuku? Cepetan. Ada apa? Nenek, ada kecelakaan di depan, macet. Mungkin butuh 1 jam untuk lewat. Apa? Lama sekali.
Xingchen, Wan Wan, tunggu aku, kumohon. Suster, pasien yang baru saja datang untuk aborsi. Sangwan namanya, di mana sekarang? biar saya lihat. Sangwannya, dia baru saja aborsi. Sekarang di ruang 301. Aborsi? Sangwannya, dia baru saja aborsi. Sekarang di ruang 301. Karena anak haruslah buah cinta, bukan hasil dari cara-cara kotor. Lu Xingchen, aku tak pernah mencintaimu. Jangan ganggu aku lagi. Wan Wan, aku tahu, di hatimu. Akulah yang terpenting. Wan Wan, aku tahu, di hatimu. Akulah yang terpenting. Xingchen, gimana? Ibu. Aku terlambat. Anaknya? Hilang. Apa? Bocah itu berani sekali. Kenapa dia begitu bodoh, tak tahu hargai? Xingchen, tenang. Ibu hanya mengakui kamu sebagai menantu. Di dunia ini, tak ada yang lebih baik ke Wan Wan darimu. Wan Wan hanya sementara buta. Anak pasti akan datang lagi nanti. Ibu akan ajari Wan Wan, buat dia sadar dan menyesal. Ayo. Ibu. Aku lelah. Pulang dulu. Baik Xingchen, kamu pulang dan istirahat yang cukup. Bu, nanti saya akan mendidik Wan Wan dengan baik. Buat dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Kamu sudah pulang. Apakah saya bisa tidak pulang? Selain melapor ke ibu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Lu Xingchen, mulai sekarang jangan terlalu bergantung pada ibu untuk mengatur urusan saya sembarangan. Kalau tidak, Tunggu sebentar. Wan Wan. Anak kita. Wan Wan. anak kita. Jangan pernah berpikir tentang itu lagi mulai sekarang. Baru 3 hari, dokter bilang usia kehamilan saya masih muda, jadi tidak perlu dirawat inap. Tapi tetap saja tubuh saya terluka. Kamu, ingat suruh Bibilin siapkan suplemen untuk saya. Sangwan. Kita cerai saja. Apa yang kamu katakan? Saya bilang, kita cerai saja, Sangwan. Lu Xingchen. Tipu apa lagi yang kamu mainkan sekarang? 5 tahun yang lalu, itu salah saya. Saya tidak seharusnya memisahkan kalian, saya yang culas. Saya yang memanfaatkan keadaan ketika orang sedang kesulitan. Tapi sekarang saya sudah sadar. Orang seculas kamu juga bisa meminta maaf, ya? Orang seculas saya juga punya harga diri. Baiklah. Cerai ya cerai. Lu Xingchen, kamu pikirkan baik-baik. Kedepannya lebih baik kamu. Jangan memohon saya untuk berbaikan lagi. Pergi sana. Jangan pernah muncul di depan mata saya lagi. Kalau tidak, Tenang saja.
Saya tidak akan pernah muncul di depan mata kamu lagi. Selamat tinggal selamanya, Sang Wan. Semoga begitu seperti yang kamu katakan. Ada apa dengan Lu Xingchen hari ini? Lu Xingchen sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia benar-benar mau cerai dengan saya? Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Ini strategi mundur untuk majukan? Mimpi aja. Wan, capek ya? Hari ini mau makan dulu. Atau mandi dulu? Tidak mau makan. Saya tidur di kamar tamu. Wan, coba cicip yang baru saya masak tadi. Air mawar gula merah, pasti bikin lebih enakan. Gak usah, ambil aja. Ternyata jawabannya udah ada di depan mata. Cuma aku yang ngebelain diri sendiri. Pak, barang-barang udah hampir semua pindah. Foto pernikahan ini. Tolong ambilin dan bakar. Foto pernikahan ini juga mau dibakar? Bakar semuanya. Nak, kamu tahu nggak? Nggak semua cinta bisa dibalas. Kamu anak baik. Kamu bukan anak nakal atau sampah, nggak ada yang mau, aku yang mau. Nanti aku gede, aku nikah sama kamu. Cintaku. Dia udah nggak butuh lagi. Kak, Wan kena masalah, dulu aborsi. Kata dokter jantungnya udah hampir limit. Butuh jantung baru segera, cuma kamu yang bisa nyelamatin. Nak, jangan takut. Ayah bentar lagi nemenin kamu. Sayang, capek ya? Aku bantuin. Haus ya? Tante Lin, Iya, Nyonya, akhirnya pulang selesai operasi. Kenapa nih? Operasinya gagal? Ahye udah maksa banget. Bantuin cari jantung yang cocok. Operasinya sukses, cuma ada sedikit penolakan. Mungkin butuh waktu adaptasi sebentar, itu. Lu Xingchen mana? Pak udah pergi, udah cukup lama. Aku nggak tahu dia pergi kemana.
Foto ini jijik banget. Lu Xingchen, hebat ya. Sekarang tahu akting harus lengkap. Sampai foto pernikahan favorit aja dibongkar. Kira gini aku bakal kontak kamu. Mimpi. Tante Lin, kenapa sup hari ini rasanya aneh banget? Bau obat. Nyonya, maaf, dulu kan Nyonya lemah, tiap hari masak sup. Semua Pak yang pilih takarannya, masak mateng ilangin baunya. Aku nggak bisa, gimana kalau Nyonya aja yang cari Pak? Suruh balik. Lu Xingchen mau pakai cara gini. Maksa aku ngalah, suruh dia balik. Mimpi. Dia mau keluar dari rumah kan? Kalau gitu buang semua barangnya dan kamu katakan padanya. Kalau dia tidak segera pulang, dia bisa mati di luar sana. Tidak dengar ya? Nyonya, Tuan sudah 10 hari yang lalu memindahkan semua barangnya pergi. Tidak ada yang ditinggalkan. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku meskipun harus mati. Ini pasti bohong. Baiklah, Lu Xingchen. Tidak kusangka kamu bisa berakting sebaik kali ini. Kau pikir dengan mundur selangkah untuk maju. Aku akan tunduk padamu kan? Tidak mungkin. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Bibilin. Ya, Nyonya. Nyonya. Kalau kaki di atas kepala ganggu gimana? Apa kau tidak tahu tangannya? Aku tidak bisa tidur. Maaf, Nyonya. Aromaterapi yang biasa Nyonya pakai. Semuanya dicampur sendiri oleh Tuan. Barusan saya mau menaruhnya. Ternyata semua aromaterapi sudah hilang. Dasar kamu Lu Xingchen. Pantas saja dia pergi dengan percaya diri seperti itu. Ternyata dia sudah masuk ke setiap sudut hidupku sejak lama. Hanya sebatas aromaterapi saja. Kenapa? Tanpanya aku Sangwan tidak bisa hidup ya? Suya, kenapa teh ini sangat tidak enak? Di mana teh yang biasa aku minum? Maaf Nyonya, teh itu adalah teh hijau yang dipetik dan diolah sendiri oleh Tuan Lu dari Pegunungan Dalam. Tuan Lu, apa kau tidak apa-apa? Teh ini, aku yang memetiknya sendiri. Wan Wan pasti akan menyukainya. Sebentar. Jangan memberitahu Wan Wan bahwa teh ini saya yang bawakan. Tapi Tuan Lu sudah sebulan tidak mengirim teh baru lagi. Tehnya sudah habis. Lu Xingchen, oh Lu Xingchen. Tanpa dia kalian tidak bisa bekerja ya? Pergi. Pergi dari sini. Sangwan, kemana saja kamu beberapa hari ini? Xingchen sudah hilang 10 hari. Apakah kamu tahu? Cepat cari dia sekarang juga. Aku tidak peduli pertengkaran apa yang kalian punya, jika tidak bisa menemukannya. Jangan kembali lagi untuk menemuiku. Hilang? Lu Xingchen. Mau memanfaatkan ibuku. Cuma segitu kemampuanmu. Datanglah ke aku setelah dia mati. Wan Wan, akhirnya kita bisa bersama. Aye, hati-hati dong. Aku sudah menikah. Wan Wan, bukannya kamu sudah bercerai? Kamu bilang apa? 10 hari lalu, kakak mengirim pesan ke semua kerabat dan teman. Bilang kamu sudah bercerai. Tidak mungkin. Lucia tidak mungkin. Benar-benar menceraikanku. Wan Wan, kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Dia saja?
Lu Xingchen, bukankah kamu paling benci melihat aku bersama Aye? Aku malah akan cari dia. Aku lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Lu Xingchen, kali ini kamu tidak akan bisa merebut Wan Wan lagi. Wan Wan, ayo kita pergi. Wan Wan. Hari ini kamu sudah melamun beberapa kali. Maaf ya, aku lagi sibuk kerja belakangan. Kamu ini, kalau sibuk lupa istirahat. Kebetulan makanan belum datang. Coba dulu koktail spesial mereka, enak banget. Wan Wan, kamu lagi datang bulan belakangan. Jangan minum yang dingin, coba yang ini. Teh madu jeruk panas, enak. Aye, apa kamu lupa? Aku lagi nggak boleh makan minum dingin? Aku sudah lama nggak keluar sama Wan Wan. Jadi gugup dan lupa. Nggak apa-apa. Nanti kepitingnya datang, kita makan itu dulu. Kepiting sifatnya dingin, lagi datang bulan juga nggak boleh makan. Kok Aye bisa lupa ya? Wan Wan, kok melamun lagi? Aku. Ini kan lulau air kita yang suka menjaga diri. Dan beri mage suci? Kok sekarang? Langsung menggoda istri orang? Mukanya tebal banget. Qin Xiu, kamu ngomong apa sih? Aku ngomong sembarangan? Bukannya kamu yang buru-buru mau jadi pelakor? Dan mengadu domba hubungan suami istri Wan Wan? Cukup Siu. Jangan-jangan kamu lupa. Dulu Sien, gimana memaksaku menikah dengannya? Lagi pula aku nggak ada perasaan padanya. Aye juga bukan pelakor. Sudah Sang Wan. Dulu kan kamu, yang demi krisis grup, aktif minta dinikahi. Hasil grup membaik. Kamu langsung pergi tahun baru dengan Luye. Tak tahu kamu kecelakaan, jantung rusak, mata buta. Saat itu, dia di mana? Dulu aku belum mengerti. Diam. Dulu dokter umumkan jantungmu rusak. Harus sakit seumur hidup minum obat, umumkan matamu buta. Harus pakai tongkat buta selamanya. Bajingan ini di mana? Yang jaga di ranjangmu, suamimu. Lu Xingchen ah. Apa katamu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepas. Dulu aku sakit, yang jaga di sampingku. Ternyata Aye. Kenapa kamu bilang Lu Xingchen ah? Itu Chen suruh kami bohongi kamu. Apa katamu Chen? Kamu suruh kami bantu bohongi Wan Wan. Wan Wan dengar suaraku langsung emosi. Tidak mau kerja sama terapi, terakhir kali. Salah kira aku Luye. Malah nurut kata dokter. Siu, aku harap dia dapat terapi terbaik. Jadi, minta tolong kalian bantu akting, anggap saja. Temani di sampingnya. Tolong aku. Kakakku perlakukanmu begitu, kamu masih baik padanya. Dia selamatkan nyawamu, kakak ipar, kamu terlalu baik. Bikin aku kesal. Dia memang selamatkan nyawaku. Harusnya sudah lunas, sudah bertahun-tahun. Wan Wan benar, dapat nikmat tidak tahu. Chen, kamu yakin, meski begini, dia tidak akan berterima kasih. Aku tidak perlu terima kasihnya. Aku cuma harap dia cepat sembuh. Kembali ke dunia bisnis. Jadi diri yang percaya diri, bangga. Bersinar. Mawar. Harusnya mekar begitu. Kenapa hal ini sudah lama berlalu? Tidak ada yang beritahu aku. Kenapa, Aye? Kamu ya? Kamu, kenapa diam? Apa karena mataku buta? Kamu tidak mau aku lagi. Astaga, bagaimana mungkin Luye tidak mau kamu? Dia hanya merawatmu siang dan malam, terlalu cemas dan stres. Tenggorokannya radang sampai tidak bisa bicara. Kak, yang merawatmu di rumah sakit beberapa hari ini, terus-menerus adalah Luye yang selalu kamu pikirkan. Aye, terima kasih.
Karena kata Kak Chen, dia takut kamu merasa berhutang budi padanya. Lalu, kenapa sampai sekarang? Lu Xingchen tidak memberitahu saya apapun. Dia sedang menunggu waktu yang terbaik untuk memberitahu saya. Lalu memaksimalkan keuntungan untuk mendapatkan hatiku, kan? Sangwan, Lui saja sudah mengakuinya. Kenapa kamu masih sengaja salah paham dengan Kak Chen? Aye. Kenapa ketika saya buta dulu saya bertanya padamu? Kenapa kamu langsung bilang bahwa yang merawatku itu kamu? Wan Wan. Aku hanya terlalu iri dengan Lu Xingchen. Dia yang mencuri kamu dari sisiku. Sangwan, di dunia ini tidak ada orang yang lebih mencintaimu daripada Lu Xingchen. Wan Wan, aku. Aku paling benci orang berbohong padaku. Lu Xingchen dan juga kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk membohongiku? Bos, Suya, hubungi Lu Xingchen. Suruh dia segera kembali menemuiku. Aku butuh penjelasan darinya. Bos, Tuan Lu mungkin tidak bisa kembali. Apa maksudmu? Perusahaan baru saja menerima pemberitahuan dari rumah sakit umum nomor 1. Surat kematian, dia. Mereka katakan suami Anda, Lu Xingchen, meninggal dunia di rumah sakit 10 hari yang lalu. Silakan Anda segera datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi dan mengambil jenazah. Bos, terimalah takdir ini. Hahaha. Suya, meskipun semua orang di dunia sudah meninggal, Lu Xingchen tidak mungkin meninggalkanku tanpa berkata apapun. Dia sangat mencintaiku. Bos, saya tahu kamu tidak bisa menerimanya. Tapi surat kematian dari rumah sakit umum nomor 1 sekarang ada di tanganmu. Ini tidak mungkin palsu. Cukup, Lu Xingchen. Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku bayar 10 kali lipatnya. Suruh dia segera pulang jika dia terus bersikap nakal. Dia tidak boleh kembali selamanya. Lu Xingchen kan tubuhnya sehat-sehat aja. Masa ia mati di rumah sakit? Mau bohongin aku biar aku nyari lo? Mimpi. Kayaknya aku lihat Sangwan hari ini. Yang duduk di depannya, kayaknya bukan suaminya deh. Lo kenal suaminya? Ingat gak sih, 5 tahun lalu, ada perusahaan yang muncul tiba-tiba kayak kuda hitam. Yang sombongnya nolak kerja sama-sama banyak grup top. Perusahaan Wansing itu ya. Gak usah banyak omong. Itu lo, yang dulu pegang teknologi energi baru paling canggih. Bintang baru di industri yang masa depannya cerah banget. Lo sebutin ini. Jangan-jangan bos di balik layar Wansing adalah suaminya? Nggak mungkin lah. Aku sih gak kenal suaminya, tapi denger-denger dia itu aib bagi kaum pria. Di Haicheng kan terkenal sebagai suami rumahan. Kenapa nggak mungkin? Dia emang CEO Wansing. Cuma orangnya ya, terlalu bodoh sih. Demi seorang cewek, hancurin masa depan cerahnya sendiri. Dulu, grup Sang lagi ada masalah keuangan. Sangwan jantungnya rusak, plus buta. Di rumah sakit jatuh bangun terus. Halo, Direktur Lin, saya itu. Halo, Nah, pas itu Lu Xingchen muncul. Sayangnya, Wansing juga lagi berkembang, mana cukup duitnya. Demi Sangwan, Lu Xingchen terpaksa keliling nyari muka minta tolong. Direktur Zhang. Tapi orang-orang licik itu mana bakal lewatin kesempatan bagus ini. Waktu itu, Lu Xingchen pegang teknologi canggih. Sombongnya nolak mereka dulu. Sekarang, sedihnya minta tolong. Bos-bos semua, saya minum lagi 1 gelas buat kalian. Aku lihat sendiri Lu Xingchen. Nunduk-nunduk isi gelas, minum sampai muntah darah. Hahaha. Akhirnya, demi grup Sang, gak segan jungkir balik jual Wansing murah, hancurin masa depannya sendiri. Kalian tahu gak? Pemandangan waktu Lu Xingchen jungkir balik itu. Kata anak muda sekarang, bener-bener broken banget. Katanya, ada orang kaya luar negeri yang suka sama dia. Kalian juga tahu kan, di luar negeri gak pilih-pilih gender. Nggak tahu juga. Si Lu Xingchen ini apa udah di WKWKWKWK. Diam lo. Sang, Tuan Sang, ampun.
Paling lambat besok, dengan segala cara, bangkrutkan grup Luo. Wan, kamu menungguku? Aku tahu, ucapanmu barusan pasti karena marah. Tanganmu kenapa? Wan, aku benar-benar salah. Aku hanya sebut Lu Xingchen yang bisa bersamamu. Sekarang Lu Xingchen yang mengganggu sudah tidak ada. Asalkan bisa menikah dengan Sang Wan, aku bisa mengambil alih grup Sang. Wan, ayo kita menikah. Aku ingin resmi menjadi suamimu. Aku dan Lu Xingchen belum bercerai. Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia benar-benar ingin bercerai? Tidak bisa terhubung. Kok bisa tidak terhubung? Wan, jangan telepon lagi. Kalian sudah bercerai. Tidak mungkin lagi. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Wan. Nyonya, sedang cari apa? Bibi Lin, barang-barang Lu Xingchen mana? Nyonya, lupa. Sudah lebih dari 10 hari yang lalu. Tuan membawa semua barangnya pergi. Ya, lebih dari 10 hari yang lalu. Lu Xingchen bawa semuanya. Kabur dari rumah. Lu Xingchen, kali ini kamu main serius denganku? Wan, ayo minum sup. Sudah lebih baik? Katanya digosok begini, tidak terlalu sakit. Dengan wewangian penenang ini, kamu seharusnya bisa tidur nyenyak. Wan paling suka mawar merah. Semoga dia senang melihatnya. Xingchen, kamu tidak meninggalkan apa-apa. Benar-benar ingin bercerai denganku? Bukan bohong padaku. Bukan strategi mundur untuk memaksaku kembali. Tapi benar-benar ingin bercerai denganku. Tidak. Aku tidak izinkan. Kamu yang duluan menggodaku. Berani-beraninya kamu pergi duluan. Halo, Sang Yu. Lu Xingchen beberapa hari ini di rumahmu? Bilang padanya, masih ada barangnya di rumah yang belum diambil. Suruh dia ambil sendiri. Sang Wan, cukup. Aku tidak punya kakak seperti kamu. Kakak yang kejam dan tak berperasaan. Sudah sampai saat ini. Kamu masih bisa berkata seperti itu? Apa kamu masih manusia? Aku kenapa? Jelas-jelas dia yang mulai cari masalah. Lagi pula, ini rumahku. Kalau mau mati, bawa dulu barang-barangnya. Jangan kotori rumahku. Santai, Sang Wan. Kamu kan mau berbaikan sama dia. Bicaralah baik-baik. Jangan terlalu kasar. Barang kakak iparku mana? Kasih ke aku. Lu Xingchen mana? Sudah aku bilang, dia harus ambil sendiri. Sang Wan, apa dia bisa datang? Kamu tidak tahu? Kalau sudah selesai berulah, kasih barangnya. Apa maksudku berulah? Jelas-jelas dia yang cari masalah. Lu Xingchen mana? Jangan-jangan cari perempuan lain. Bermesraan dengan selingkuhan? Cukup. Kakak dasar brengsek. Kakak ipar mencintaimu bertahun-tahun. Memberikan segalanya untukmu. Hingga akhirnya jantungnya dikeluarkan untukmu. Dan kamu, sekarang biarkan dia mati. Tanpa ketenangan? Jantung apa? Mati apa? Sang Yu, aku tidak mengerti. Berapa banyak uang yang Lu Xingchen berikan padamu? Kenapa kamu juga ikut berbohong menipuku bersamanya? Sang Wan, apa untungnya aku menipumu? Aku bilang Lu Xingchen sudah meninggal. Kakak iparku. Suamimu, Lu Xingchen, orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Yang paling ingin memberimu kehangatan, mati di es terdingin. Beberapa belas hari lalu, demi menyumbangkan jantungnya padamu, dia bunuh diri dengan berbaring di es di ruang pendingin. Jenazahnya ada di rumah sakit.
Sang Yu. Aku tidak mengerti, kenapa setiap orang ikut bersamanya menipuku? Lucien, orang yang serakah itu, bagaimana mungkin dia rela menyumbangkan jantungnya untukku dengan bunuh diri di es? Mustahil. Dan Luye bilang, jantungku dia cari dari luar negeri. Luye, lagi-lagi Luye. Si penjilat itu. Seberapa buta matamu? Kamu tahu tidak betapa kakak ipar mencintaimu? Kamu tahu tidak betapa senangnya dia saat kamu hamil? Dan kamu malah percaya fitnah dan menggugurkan anak itu? Kamu malah ingat orang jahat itu. Kamu masih manusia nggak sih? Aku bukan manusia. Yang jelas-jelas Lu Xingqian, dia yang menipu untuk menikah duluan. Terus dia manfaatin aku lagi mabuk, bayar keranjangku. Dia pantas punya anak sama aku? Udah cukup, Sang Wan. Hari itu kan kamu sendiri yang mabuk. Kamu yang telepon dia buat nemenin, kamu juga yang nggak mau dia pergi. Nggak nyangka ya, kakakku si wanita kuat ini. Ternyata ada sisi manja kayak gini, sampai nempel-nempel minta ditemenin. Aku senang, ayo pergi. Jangan pergi. Selamat ya kakak ipar, akhirnya bisa dapetin kakakku. Malam bahagia itu singkat. Aku nggak ganggu kalian lagi. Semangat, kakak ipar. Semangat. Lucu banget. Xingqian, aku cinta kamu. Jangan pergi, oke? Udahlah, udahlah. Bicara banyak juga percuma, yang penting kalian sekarang udah cerai. Nggak peduli Kacen masih kakak iparku atau enggak. Dia tetap orang yang paling aku hormati. Urusannya dari sekarang. Nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Aku nggak percaya. Nggak mungkin. Lucia sayang banget sama aku. Mana mungkin dia tega ninggalin aku. Palsu. Semua ini palsu. Aku harus nemuin dia. Pokoknya aku harus nemuin dia. Xingqian, ini salah ibu. Salah ibu nggak bisa didik Wanwan dengan baik. Semua ini kesalahan ibu. Bu, ibu lihat Lu Xingqian nggak? Bu, ibu denger nggak? Aku tanya, Lu Xingqian di mana? Bu, aku tanya ibu loh. Kamu, jongkok. Bu, ibu gila ya? Aku yang gila? Yang gila itu kamu. Luye itu orang sampah, niatnya nggak benar. Kenapa kamu percaya omongannya? Gugurin anaknya, cerai sama Xingqian. Kenapa kamu mau bunuh Xingqian? Xingqian ke kamu. Ke keluarga sang udah berkorban bertahun-tahun. Kenapa kamu tega bunuh dia dengan tanganmu sendiri? Kenapa? Bu, ibu ngomong apaan sih? Maksudnya bunuh dia? Sekarang kamu juga mau ikut-ikutan Sang Yu? Kamu membantu Lu Xingqian menipu saya ya? Sang Wan, sekarang sudah jam berapa ini? Bagaimana mungkin ibu akan Bermain-main dengan nyawa Xingqian? Sampai kapan kamu mau gila ini? Berlutut dan tobatlah. Tidak mungkin. Kalian semua menipu saya. Saya pasti akan menemukan Lu Xingqian. Pasti. Lu Xingqian, kamu harus benar-benar tega sampai begini? Hanya untuk membuat saya tunduk. Memberi saya pelajaran, sampai membujuk ibu saya untuk ikut menipu saya? Siapa itu? Wan. Apakah Lu Xingqian ada di tempatmu? Lu Xingqian. Lu Xingqian, apakah kamu di sana? Wan. Saya tahu kamu di sini. Lu Xingqian. Tidak mencari saya ya, Wan.
Lu Xingchen, keluarlah. Ini adalah tempat Lu Xingchen dan ibunya. Ruang penyimpanan. Wan Wan, apa yang kamu cari dari kakakku? Apakah dia menyakitimu lagi? Apakah ini kamar Lu Xingchen? Ya. Setelah Bibi meninggal, kakakku tidak mau tinggal bersama kami lagi. Jadi ruangan ini tidak pernah dibersihkan. Bukankah kamu memberitahuku? Lu Xingchen menyalahkan kematian ibunya pada kamu dan ibumu. Dan dengan alasan itu terus menyakiti kamu berdua. Sampai kamu terpaksa tinggal di ruang penyimpanan ini? Katakan padaku, kenapa orang yang tinggal di ruang penyimpanan ini adalah Lu Xingchen? Memang kakak yang menyakiti kami. Hanya saja setelah dia pindah, ayahku member kami tempat tinggal yang lebih baik. Selama dia masih di sini, dia yang tinggal di ruang penyimpanan ini. Yang menyakiti kamu berdua. Benar kan? Ya. Jika tidak percaya kamu bisa tanya ayahku. Benarkah? Lu Ye, aku tanya sekali lagi. Apakah Lu Xingchen menggunakan statusnya sebagai anak tertua untuk terus mengganggu kalian? Apakah ini benar? Ya, tentu saja benar, Wan Wan. Percayalah padaku. Lu Ye, kamu tahu tidak? Ekspresi gugupmu selalu sangat jelas. Jadi, selama ini, kamu selalu membohongiku, ya? Wan Wan, aku tidak bohong. Semua yang kukatakan benar. Percayalah padaku. Kakakku sudah menggangguku sejak kecil, bahkan mengganggu ibuku. Dia juga merebut dariku, Wan Wan. Lu Ye, kamu benar-benar membuatku jijik. Jadi selama ini kamu hanya pura-pura lemah. Untuk mendapat simpatiku. Nona Wan Wan. Apakah itu Nona Wan Wan? Anda adalah... Saya kepala rumah tangga keluarga Lu. Sejak pensiun dan pulang. Sudah lama saya tidak ke sini. Mereka bilang, Anda menikah dengan Tuan Xingchen. Sungguh bagus. Impian Tuan muda akhirnya terwujud. Apa maksudmu? Anda lupa? 20 tahun lalu Anda sering main ke rumah. Saat itu, hubungan Anda dengan Tuan muda sangat baik. Anda juga membawakan banyak hadiah untuk Tuan muda. Membelanya melawan Tuan kedua. Maksudmu? 20 tahun lalu, anak laki-laki yang dekat denganku. Bukan Lu Ye? Bagaimana mungkin? 20 tahun lalu yang selalu bersama Anda adalah Tuan Xingchen. Kecil-kecil sudah pandai menggertak, tidak ada sopan santun. Kalau berani main tangan lagi, aku juga akan main tangan. Mengajarimu pelajaran. Kamu lebih baik jangan ikut campur. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih, Kak. Aku tidak apa-apa. Saat itu, Tuan Xingchen, posisinya di keluarga Lu sangat rendah. Semua orang mengganggunya. Di pemakaman istri Tuan, hanya Anda yang membantunya. Tuan muda selalu sangat berterima kasih pada Anda. Kamu bukan anak jahat, Ye. Kalau tidak ada yang mau, aku yang mau. Aku akan selalu melindungimu. Tapi ibu bilang begitu, akhirnya tetap meninggalkanku. Tidak ada yang akan selalu melindungiku. Bukan begitu. Ibumu hanya berubah menjadi bintang di langit. Terus melindungimu. Dan ibuku bilang, jika kedua orang sudah menikah, mereka bisa bersama selamanya. Saling melindungi. Nanti setelah aku dewasa, aku mau menikah denganmu. Benarkah? Kita janji, setelah kita dewasa kita akan menikah bersama. Tuan muda kedua, kenapa kamu masih di sini? Aku tidak peduli, apa yang dia punya aku juga harus punya. Aku pasti akan merebut Sangwan kembali. Pada saat itu Anda juga berkata, setelah Tuan muda dewasa, Anda akan menikah dengannya. Lalu pergi dari rumah ini, siapa sangka omongan kosong waktu kecil. Malah menjadikan perjodohan indah ini. Maksudmu, 20 tahun yang lalu. Orang yang aku janji akan lindungi adalah Lu Xingchen? Benar, pada saat itu Tuan muda kedua sering mengganggu Tuan muda Xingchen.
Bahkan sengaja mendorongnya ke kolam, Anda untuk membalaskan dendam Tuan Muda. Juga mendorong Tuan Muda kedua ke dalam air. Tapi itu semua adalah kejadian 20 tahun yang lalu. Wajar jika Anda tidak ingat, soalnya setelah itu Anda pergi ke luar negeri. Dan tidak pernah tinggal di rumah ini lagi. Kak Wan, kamu akhirnya kembali cari aku. Aku sudah kembali. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Bros yang aku berikan ke Luye, kenapa ada di tubuhmu? Bukan begitu, ini sudah aku pakai sejak kecil sampai sekarang. Tidak mungkin, barang yang aku berikan, bagaimana aku tidak ingat. Bros ini adalah ketika aku berusia 9 tahun. Ayah yang memberikannya sebagai hadiah ulang tahunku. Bukan begitu, dengarkan aku. Kak! Kenapa kamu lagi-lagi mengambil barang-barangku tanpa izin? Padahal aku sudah memberikan semua barangmu padamu. Kenapa kamu? Bahkan barang milik Kak Wan juga kamu ambil. Kaulah yang selama ini selalu menindas Luye. Bukan barangmu, jangan berangan-angan. Jadi, Luye selama ini membohongi aku. Xing Chen. Dialah orang yang selama ini harus aku lindungi. Benar. Jangan pikir kamu bersembunyi di sini, aku tidak bisa menemukanmu. Ini tengah malam loh, aku lagi lembur kerja. Ada apa sih? Siu, aku tahu koneksimu luas, tolong bantu aku cari seseorang. Tengah malam begini, siapa yang kamu cari? Cari Lu Xing Chen. Adikku dan ibuku bilang padaku. Dia bunuh diri untuk memberikan jantungnya untukku. Apa? Dia bunuh diri? Hal seanyon-anyon itu tidak mungkin terjadi, kan? Jadi mereka pasti bohong padaku, dia tidak mungkin bunuh diri. Dan lagi, aku juga baru tahu beberapa hal, aku yang salah. Bukannya dia sangat mencintaimu, bagaimana mungkin dia mau meninggalkanmu? Aku tidak tahu. Aku selama ini berpikir. Aku salah menuduh dia. Hiu. Tolong bantu aku menemukan dia. Baik, kau tenang dulu, aku akan segera mencarinya untukmu. Apakah orangnya sudah ditemukan? Ada apa? Hiu? Bukan, aku tanya ada apa? Bicara. Di mana Lu Xing Chen? Di mana dia? Wan, kau tenang dulu, dengarkan aku. Kak Chen, dia benar-benar sudah meninggal. Tepat sehari setelah dia bercerai denganmu, dia bunuh diri. Dan lagi, agar jantungnya bisa diberikan padamu dalam kondisi utuh dan segar. Dia memilih menandatangani perjanjian donasi tubuh, lalu dia mati dibekukan hidup-hidup di ruang pendingin di pinggiran kota. Jenazahnya sampai sekarang masih berada di rumah sakit tempat kau melakukan transplantasi jantung, yaitu Rumah Sakit Rakyat nomor 1. Wan, aku tahu kau tidak bisa menerimanya, tapi orang sudah meninggal. Dia tidak bisa hidup kembali. Lu Xing Chen. Oh, Lu Xing Chen. Betapa kejamnya hatimu. Untuk menipu, dia bahkan sampai menyuap sahabat baikku sendiri. Bahkan diajak ikut menipu bersama. Sang Wan, apa maksudmu ini? Qin Siyu, aku tahu. Kalian selama ini selalu bikin aku bersikap dingin terhadap Lu Xing Chen, jadi kalian tidak suka padaku. Tapi aku juga ditipu. Sekarang aku tahu aku salah. Lalu kenapa kalian masih ikut dia, menipuku bersama-sama? Kenapa? Apakah kau sudah gila? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Apakah menurutmu aku akan bercanda denganmu tentang hal seperti ini? Sudah diam. Meskipun butuh transplantasi jantung, kenapa? Harus pakai jantungnya? Lagi pula aku sangat mengenalnya, dia begitu kuat, begitu tahan banting. Dia sangat mencintaiku, dia tidak mungkin bunuh diri sebelum benar-benar mendapatkan cintaku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Aku tidak percaya. Qin Siyu, panggil dia ke sini, kita bicara baik-baik. Aku sudah putuskan. Aku tidak akan cerai dengannya. Panggil dia sini, kita perlu bicara serius. Sang Wan, tenang dulu.
Aku tahu kamu sedih, tapi orang mati tidak bisa hidup lagi. Gimana caranya aku panggil dia untuk bicara denganmu? Bohong. Semuanya bohong. Sangwan, saat Chengge masih hidup, kamu tidak tahu hargai. Sekarang dia mati, kamu malah gila-gilaan di sini. Oke, kamu pikir aku bohong ya? Jenazahnya masih ada di kamar mayat rumah sakit rakyat pertama. Kamu tidak percaya? Baik, aku ajak kamu lihat sendiri. Tidak usah. Aku tidak butuh bantuanmu cari dia. Aku kasih tahu. Aku bisa cari dia sendiri. Pasti bisa. Aku akan cari Lu Xingchen kembali. Pak polisi. Pak polisi, saya melapor. Suami saya hilang sudah 1 bulan. Namanya Lu Xingchen. Saya mohon, tolong cari dia. Anda keluarga Lu Xingchen? Saya yakin saya adalah. Kalau begitu Anda bisa pergi. Suami Anda sudah meninggal. Data kependudukannya sudah dihapus. Apa? Bilang apa? Jangan buang-buang sumber daya polisi. Pasangan Anda, Bapak Lu Xingchen, telah meninggal setengah bulan lalu. Data kependudukannya sudah dihapus. Kamu ngomong sembarangan. Suami saya cuma hilang, dia tidak mati. Saya minta kalian segera cari dia. Kamu tidak dengar. Saya mau ketemu dia. Cukup, Sangwan. Sampai kapan kamu mau berulah? Pak polisi, maaf ya. Mohon maaf, anak saya begini karena suaminya meninggal. Dia belum bisa terima. Saya langsung bawa dia pulang. Bu, saya tidak mau pulang. Sudah saya bilang, Lu Xingchen cuma hilang. Dia tidak mati. Saya minta mereka cari dia. Wan, terima kenyataan saja. Xingchen memang sudah meninggal. Kalau tidak percaya, aku ajak kamu lihat. Ayo. Ayo, lihat Xingchen untuk terakhir kalinya. Lusa, Bu dan Xiao Yu akan urus pemakamannya. Demi memberikan jantung yang segar dan utuh. Kepadamu, dia, setelah memilih menandatangani perjanjian donor tubuh, ia mati beku di ruang pendingin pinggiran kota. Wan, ada apa denganmu? Ibu. Wan, jangan takut. Ini Xingchen yang paling mencintaimu. Temui dia untuk terakhir kali. Ayo. Cukup. Ini bukan Xingchen sama sekali. Xingchen tidak mati. Kalian semua membohongiku, kan? Wan, jangan seperti ini. Jangan membuat ibu takut. Ibu tahu kamu sangat sedih. Tapi Xingchen benar-benar sudah pergi. Kalian semua menerima uangnya, berkomplot bersama untuk membohongiku, kan? Tidak mungkin. Wan. Lihat, ini perjanjian donor organ yang ditandatangani Xingchen sebelum meninggal. Transplantasi jantungmu adalah jantung Xingchen. Palsu. Semuanya palsu. Lu Xingchen sama sekali tidak mati. Lu Ye bilang padaku, jantungku didapatkannya dari luar negeri. Tidak mungkin. Kalian jangan harap bisa membohongiku. Wan, jangan seperti ini. Gimana Lu Xingchen? Suruh dia keluar menemuiku. Nyonya Sang, silakan pergi. Grup Xingchen adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan ibu almarhumah Direktur Lu Muda untuknya. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu membantu anak haram melawan Direktur Lu Muda. Pantaskah Anda datang ke grup Xingchen? Selama ini Direktur Lu Muda begitu baik padamu. Banyak berkorban untukmu, tapi kau tega berkhianat. Dan berkomplot dengan anak haram yang tak kenal ampun itu. Sekarang Direktur Lu Muda tiada, untuk apa kau datang lagi? Diam. Aku tak izinkan kau mengutuknya. Cukup, Kak. Mau gila apa lagi? Pergilah.
Kau tak pantas berada di sini. Aku adalah istri Xing Chen. Brook Xing Chen setengahnya milikku. Mengapa aku harus pergi? Selama aku ada, jangan harap kau bisa menguasai perusahaan Kak Chen. Sayu, aku juga mau bilang sama kamu. Segera bawa Lu Xing Chen kemari bertemu aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak mengakui kamu sebagai adikku. Siapa yang mau jadi adik orang buta mata dan buta hati sepertimu? Aku cuma mengikuti keinginan terakhir Kak Chen. Mengelola grup untuk sementara, mulai sekarang keuntungan grup. Semua akan disumbangkan ke panti asuhan, kamu bahkan tidak bisa dapatkan sepeser pun. Aku tidak mau dengar semua itu. Kenapa kamu tidak mau bawa aku bertemu Xing Chen? Jangan bilang dia sudah mati. Kalau tidak, aku akan bikin seluruh grup Xing Chen ikut dikubur bareng dia. Sang Wan. Berapa kali lagi harus aku bilang? Kak Chen sudah mati, dia benar-benar sudah mati. Kamu dari dulu selalu benci dia yang merepotkan dan mengikatmu, sekarang dia sudah mati. Bukankah itu sesuai keinginanmu? Kenapa kamu masih datang mengganggu? Bukan gitu. Xiao Yu. Xiao Yu, dengarkan penjelasan kakak. Dulu aku salah menuduh dia. Aku tahu aku salah. Aku mencintai Xing Chen. Cukup sudah Sang Wan, semua kata-kata ini. Ketika Kak Chen masih hidup kamu tidak mau bicara. Setelah dia mati kamu baru mau minta maaf, apa gunanya lagi? Selama kamu mau bawa aku bertemu Xing Chen, apapun yang kamu lakukan, aku atau hina aku terima semua. Sudah terlambat Sang Wan, tidak ada kesempatan lagi. Kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar cintanya dia padamu sejak 6 tahun yang lalu. Setelah kamu menyelamatkannya dari sungai, dia hanya punya kamu di hati. Aku sudah pernah bilang sama dia, orang bisa berubah. Kamu bukanlah orang yang dulu lagi, tapi dia tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Apa sungai? 6 tahun yang lalu, saat kamu pulang ke kampung untuk merayakan tahun baru, kamu menyelamatkan seorang pemuda yang mau bunuh diri dengan terjun ke sungai. Kamu tidak ingat lagi? Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa? Kenapa kamu mau menyelamatkan aku? Orang sepertiku. Mati juga tidak ada yang peduli. Pasti ada orang yang peduli. Sungai ini peduli, Tuhan juga peduli. Aku yang lewat sini juga peduli. Meskipun aku tidak tahu apa yang sudah kamu alami, tapi hidup ini sama seperti siang hari yang penuh cahaya dan malam yang gelap gulita. Matahari pasti akan terbit lagi, meskipun sekarang kamu sedang menderita dan sedih. Tapi hari esok yang indah pasti akan datang, bukan? Tidak. Tidak bisa lewati ini. Dulu para pendahulu kita melihat jalan bersalju yang tak berujung. Masa depan yang gelap gulita, api perang dengan darah yang mengalir di mana-mana. Bukankah kita sudah melewatinya? Jadi, kita sebagai keturunannya juga pasti bisa melewatinya, kan? Ikutlah bersamaku menuju hari esok yang lebih baik, oke? Oke. Ingat ya, selama manusia masih hidup, pasti akan menemukan cahaya miliknya sendiri. Kupikir, itulah cahaya seumur hidupku. Kemudian, Kak Chen bilang padaku, dia sudah lama mengenali. Orang yang menyelamatkannya adalah kakak yang dulu berjanji akan melindunginya. Dia sangat senang, dan bersumpah pasti akan menjadi sukses. Nanti gilirannya yang akan melindungi. Aku tidak ingat. Xing Chen tidak pernah bilang padaku. Dia hanya tidak mau menggunakan semua ini untuk membebanimu. Dia bilang dia mencintaimu yang selalu bersinar terang. Berharap kamu selalu bebas dan lepas. Cintanya bukanlah beban, melainkan penjagaan yang diam-diam. Kak, kamu tahu nggak? Kak Chen sudah menulis banyak surat untukmu. Dia bilang, saat sudah menulis 999 surat, akan datang untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kamu malah salah mengira Mutiara sebagai ikan, malah bersama si Algojo yang hampir membunuh Kak Chen. Sebenarnya sudah cukup, Kak Chen. Bukan tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia awalnya sudah siap untuk pergi. Tapi saat mendengar kamu aborsi dan penyakit jantungnya kambuh, membutuhkan transplantasi jantung, dia dengan tegas berbalik arah. Hanya karena kamu membutuhkannya, dia seperti ngengat terbang ke api. Berkorban untukmu. 5 tahun. Selama 5 tahun, kamu menikmati semua yang dia berikan. Akhirnya dia bahkan memberikan nyawanya untukmu. Tapi kamu terus-menerus mencurigainya, kamulah yang menghancurkannya. Sudah cukup. Aku perintahkan kamu. Sekarang bawa aku menemui Lu Xing Chen. Kalau tidak, Brook Xing Chen, jangan harap ada yang mau. Sang Wan, kamu gila lagi apa? Aku tidak gila. Aku ulangi. Dalam 3 hari, keluarkan Lu Xing Chen.
Kalau tidak, grup Xing Chen, jangan harap ada yang mau. Sang Wan. Apa kamu benar-benar mau membunuh semua orang di sekitar Kak Chen? Kamu mau apa? Beri perintah. Dalam seminggu, hancurkan semua proyek grup Xing Chen. Buat grup Xing Chen menyatakan bangkrut. Kamu. Kenapa belum muncul hubungi aku? Buset, nggak tahu lagi padamu. Perusahaan kecil terakhir yang dia tinggalkan untukmu kenapa? Tadi malam aku dengar. Kau mau menghancurkan grup Xing Chen. Siapa yang izinkan kau masuk? Wan Wan. Aku tidak sengaja mengganggu kerjamu, cuma kau juga tahu. Grup Xing Chen sebenarnya milik keluarga Lu. Dulu direbut oleh ibu Lu Xing Chen. Karena kau mau menghancurkannya. Lebih baik kita dua keluarga bersatu lebih cepat. Wan Wan. Kebetulan kau juga sudah bercerai. Nanti grup Xing Chen sudah di tangan. Aku akan memberikannya sebagai mas kawin untukmu. Grup Xing Chen milik Xing Chen. Dan kau tidak pantas menikah denganku. Wan Wan. Maksudmu apa kita kan sejak kecil saling mengerti? Selalu saling mencintai, kenapa aku tidak pantas? Sejak kecil saling mengerti, saling mencintai. Luye, sejak kecil yang ku kenal itu kan kau. Yang ku cintai, yang mau kulindungi. Selalu Lu Xing Chen, sedangkan kau hanya pencuri hina. Wan Wan. Kau ngomong apa sih? Aku nggak ngerti ngomongmu, aku nggak. Memang anak selingkuhannya pura-pura lemah. Mengganggu perasaan orang Luye. Kau tidak. Sang Wan, cukup, jangan. Keluarga Sang belum didapat. Jangan gagal di akhir tahan. Wan Wan. Bukannya kau dulu salah kenal orang, aku cuma terlalu cinta padamu. Mana bisa kau salahkan aku? Bahkan hina aku. Iya. Aku yang salah kenal orang dulu. Aku yang buta selama ini. Aku yang keras kepala mau aborsi. Aku yang celakai Lu Xing Chen. Salahku. Wan Wan. Pergi. Seseorang. Seret dia keluar. Mulai sekarang, dia dilarang keras menginjakan kaki di grup Sang. Wan Wan. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Wan Wan. Kenapa? Xing Chen? Kenapa kau belum juga muncul? Kumohon, cepatlah muncul. Sang Wan, kenapa kau menekan grup Xing Chen? Aku tidak bermaksud menekan grup Xing Chen. Aku hanya menggunakan cara ini untuk memaksa Lu Xing Chen keluar saja. Sang Wan, sadarlah. Lu Xing Chen sudah meninggal. Besok adalah pemakamannya. Kau malah di sini merusak jerih payahnya. Pantaskah ini untuknya? Apa katamu? Aku bilang, sadarlah. Kalau bukan karena sikapmu yang dingin dan acuh. Kalau bukan karena kau yang terus-menerus menyakiti ketulusan hatinya, apakah dia akan sampai seperti ini? Kau yang membunuhnya. Kau harus bertobat. Pergilah bertobat di depan makamnya. Diam. Aku tidak mengizinkanmu mengutuknya. Pemakaman apa? Makam apa? Sudah katakan padamu, Lu Xing Chen tidak mati. Dia hanya tidak mau menemuiku saja. Aku sengaja menggunakan cara ini. Asalkan aku umumkan berita bahwa grup Xing Chen akan bangkrut, dia pasti tidak akan tahan dan keluar menemuiku. Sang Wan, kau sudah gila. Teruslah tenggelam dalam mimpimu sendiri. Lambat laun kau akan menyesal.
Wan Wan, datanglah untuk mengantar Xing Chen terakhir kalinya. Jangan sampai ada penyesalan. Lihat, itu bos Sang datang. Kak, mau apa kau? Sang Yu, kalian berlebihan dengan melakukan ini. Xing Chen sama sekali tidak mati. Kenapa kalian mengadakan pemakaman untuknya? Kenapa kalian mengutuknya? Sudah kukatakan, Xing Chen tidak mati. Wan Wan, apa yang kau katakan? Kau sudah jelas-jelas melihat jenazah Xing Chen. Kenapa kau masih membohongi diri sendiri seperti ini? Tidak. Aku sama sekali tidak melihat jenazahnya. Kalianlah yang... Ini orang yang kalian bayar untuk berpura-pura, kan? Xing Chen sama sekali tidak mati. Dia tidak mungkin mati. Tuan Sang, terimalah takdir ini. Kami tahu Anda sangat sedih. Tapi surat kematian dari rumah sakit sudah keluar. KTP dan semua rekening Tuan Lu sudah dibatalkan. Anda harus menjaga kesehatan Anda saja. Ya, Tuan Sang, terimalah takdir ini. Sang Wan, Sang Wan. Jangan berjuang lagi, semua orang tahu. Kak Chen, dia benar-benar sudah mati. Wan Wan, Pergi dari sini. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Palsu. Semuanya palsu. jangan seperti ini, tenanglah, jangan buat ibu takut. Pergi. Sudah kubilang. Xing Chen sama sekali tidak mati. Dia tidak mati. Wan Wan, Jangan mati. Keluarlah. Kau, keluarlah ya, Xing Chen. Tolong. Keluarlah. Tolong keluarlah ya. Kau tidak boleh sekejam ini. Kau tidak bisa lakukan ini padaku. Kenapa harus aku yang mengetahuinya? Setelah aku melakukan begitu banyak kesalahan, kau meninggalkanku. Kau membuatku begini. Bagaimana aku bisa menebus kesalahanku padamu? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Aku sudah mencintaimu sejak lama. Wan Wan, Ambulans, panggil ambulans. Cukup ya kak. Sampai kapan kau mau gila? Ibu hampir ketakutan sakit olehmu. ya, Sang Wan, Kak Chen sudah pergi, sekarang kau baru merasa menyesal. Apa gunanya penyesalan? Cinta yang datang terlambat lebih tidak berharga dari rumput liar. Bisakah kau berhenti gila? Dasar bodoh. Ibu sudah bilang dari dulu. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih mencintaimu. Selain anak Xing Chen itu. Tapi kau tidak mau dengar, tetap mau bergaul dengan anak haram itu. Kau tidak hanya membunuh anakmu sendiri, tapi juga memaksa Xing Chen sampai mati. Sekarang kau bahkan menghancurkan pemakaman Xing Chen. Apalagi yang kau inginkan dari dia? Bu, aku juga nggak mau kayak gini. Bu, bilang sama aku. Xing Chen. Apa Xing Chen beneran? Nggak bisa balik lagi? Apa aku beneran udah terlambat, Bu? Bu, bilang sama aku. Wan Wan? Terlambat? Semuanya udah terlambat. Xing Chen anak yang baik banget. Gimana tega-teganya kamu? Orang yang paling sayang sama kamu di dunia ini udah hilang. Bu,
cincin nikahku hilang. Wan, Cincin nikahku. Cincin itu, cincin nikah aku dan Xingchen. Aku harus nemuin itu. Cincinku. Cincin. Cincinku mana? Nggak ketemu. Cincinku mana? Sangwan, cincin ini cuma awalnya aja. Achen, beraninya dia bunuh kamu. Dia nggak pantas dapetin cintamu. Semua yang dia dapat darimu, akan aku ambil kembali. Akan kubuat dia rasain penderitaan 100 kali lipat. Bos, gawat. Ada yang sengaja beli saham grup Sang dengan harga tinggi buat jebak perusahaan. Saatnya aku kunjungi keluarga penyelamatku. Pak, Bapak nggak salah kan? Ini putri sulung keluarga Xia dari Kyoto. Kok mau datang ke rumah kita? Ya jelas nggak salah, itu kan orang besar dari Kyoto, mana mungkin Bapak bohong soal ginian. Cepetan rapiin diri. Mereka pasti udah mau sampai. Ini hadiah sambutan dari Nona besar kami buat keluarga Lu. Kenapa putri sulung keluarga Xia dari Kyoto mau merendahkan diri? Datang ke keluarga kecil kami buat kerjasama? Kalau cuma ngomongin keluarga lu, memang gak layak. Angkat sepatu kami. Tapi aku bukan mau kerjasama, aku mau balas budi. Balas budi? 2 tahun lalu, aku main ke Haicheng, kena banjir. Ada pria yang ngaku tuan muda lu, selamatin aku dengan risiko besar. Waktu itu aku pingsan berat. Gak sempat bilang terima kasih langsung. Terus aku cari tahu, di Haicheng cuma ada 1 keluarga lu. Jadi setelah lukaku sembuh dan urusan di Kyoto selesai, aku langsung datang mencarimu. Oh, benar. Akulah tuan muda Lu yang menyelamatkanmu dulu. Benarkah? Tapi kurasa, kalian tidak terlalu mirip. Sebenarnya, aku pernah kecelakaan dan menjalani operasi, jadi wajahku agak berubah. Lihat, ini penampilanku dulu. Wah, hebat! Bisa diselamatkan oleh pemuda berbakat sepertimu. Ternyata aku memang punya jodoh dengan keluarga Lu. Tuan muda Lu, untuk membalas budi penyelamatanmu, aku akan membantu keluarga Lu dengan baik. Besok malam aku ada jamuan makan malam penting. Bolehkah aku mengundang Tuan muda Lu sebagai pendamping priaku? Merupakan kehormatan bagiku diundang oleh Nona Xia. Baiklah, Tuan muda Lu, sampai jumpa besok malam. Xingchen, tenang saja. Semua orang yang menyakitimu tidak akan kubiarkan. Termasuk istrimu itu. Xingchen. Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Kembalilah, ya? Kak, kembalilah, ya? Masa depan tanpamu bukan masa depan yang kuinginkan. Kembalilah, ya? Nyonya, cepat bangun. Ada kebakaran. Xingchen. Cepat ambil barang-barang lu, Xingchen. Semangat. Nyonya, di sini sudah tidak ada barang milik tuan lagi. Cepat pergi. Sangwan, kau tidak pantas memiliki jejak keberadaannya. Termasuk rumah baru ini yang dulu dia persiapkan dengan hati-hati untuk pernikahan.
Bagaimana ini, Xing Chen? Sekarang, satu-satunya yang berhubungan denganmu di sisiku. Hanya surat perceraian ini. Aku harus bagaimana? Achen, kau tahu, saat aku hampir tenggelam dulu, di saat-saat terakhir. Hanya kau yang nekat menyelamatkanku dari banjir. Saat kau meraihku lebih cepat dari kematian, dan mengangkatku keluar air. Aku sudah sangat jatuh cinta padamu. Sayangnya, kamu sudah menikah, dan masih sangat mencintai istrimu itu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu, apalagi membuatmu susah dan sedih, jadi aku memilih pergi. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Saat aku dapat kabarmu lagi, ternyata kita sudah terpisah selamanya. Seandainya tahu, aku harusnya paksa bawa kamu kembali ke Kyoto. Chen, tenang saja, aku akan ambil kembali semua yang dia dapat darimu. Aku akan buat dia rasakan 10-100 kali kesakitan dan ketidakberdayaan yang dulu kamu alami. Sangwan, kamu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Hiu. Rumah kami kebakaran. Pasti ini hukuman dari langit. Hukuman langit, langit menghukumku. Karena aku bunuh Xing Chen, langit menghukumku. Jangan berpikir macam-macam, mungkin cuma kecelakaan biasa. Hiu, kamu tahu tidak? Saat Xing Chen pergi, dia bawa semua barangnya. Aku dan dia cuma tinggal rumah ini. Sekarang rumah ini pun hilang, Hiu. Satu-satunya yang masih menghubungkan aku dan Xing Chen cuma surat perceraian ini. Sangwan, kamu masih punya jantungnya yang mencintaimu, dia berikan jantungnya padamu, kan? Sangwan, akui saja. Meski kamu salah orang, kamu tetap akan berdebar diam-diam. Di hari-hari dia mencintaimu. Sebenarnya kamu sudah lama jatuh cinta padanya, kan? Iya. Aku sudah lama jatuh cinta padanya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Hiu. Aku harus gimana? Aku sangat rindu dia. Aku sangat rindu Xing Chen. Tapi dia tidak akan pernah kembali. Gimana ya? Aku harus gimana? Sangwan, lihat ke depan, semua akan berlalu. Lepaskan Xing Chen. Lepaskan juga dirimu sendiri. Tapi aku sudah lakukan banyak hal buruk, lebih keji dari binatang. Mungkin, hanya dengan aku menderita. Tidak, Wan-Wan. Xing Chen pasti tidak suka melihatmu seperti ini. Dia lebih dari siapapun di dunia ini. Jadi dia tidak akan tega membuatmu menderita. Aku menggugurkan anakku dengannya. Aku terus menyiksanya. Akulah yang menyebabkan kematian Xing Chen. Kamu tahu? Menurutku saat dia meninggal, pasti dia merasa lega. Dia tidak mungkin mencintaiku lagi. Dia tidak mungkin. Dia tidak mungkin mencintaiku lagi. Kak, malam ini ada acara jamuan makan. Ada tamu penting dari Kyoto. Ibu menyuruhku mengingatkanmu, harus hadir. Jangan terlambat. Nona Xia, Anda mau menikah denganku? Bukan pernikahan politik, Anda adalah penyelamat nyawaku. Sejak dulu, budi yang menyelamatkan nyawa harus dibalas. Dengan menikah. Oh, maaf, Nona Xia. Aku hanya tidak menyangka Anda yang begitu hebat. Bisa tertarik padaku. Aku terlalu senang. Aku mau, aku juga suka padamu. Benarkah? Bagus sekali. Sejak Anda menyelamatkanku, aku langsung jatuh cinta. Selama 2 tahun ini sembuh. Selalu memikirkanmu. Tapi sebenarnya, aku agak khawatir. Khawatir apa? Aye. Katanya dulu kamu dan Sangwan sangat dekat. Dia sampai mau menggugurkan anak dan bercerai demi kamu. Bahkan memaksa suaminya sendiri bunuh diri. Kalau kamu juga mencintainya, jangan karena takut pada kekuatan keluarga Xia. Lalu tidak berani menolakku. Aku tidak.
Kecelakaan Sangwan dulu. Itu aku yang sengaja atur. Sengaja atur kecelakaan. Nona Xia. Anda tidak tahu, Sangwan. Dia itu orang gila yang keras kepala dan otoriter. Hanya karena kami kenal sejak kecil, dia anggap aku miliknya. Dia paksa kami bersama, dia bahkan kejam. Membunuh suami yang paling mencintainya. Dia benar-benar menakutkan. Tidak heran dulu grup Sang. Karena Sangwan sakit jantung dan buta. Sahamnya anjlok, di belakangnya ada keluarga Lu yang mendorong. Ternyata Pak Lu senior, untuk membalas dendammu. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Lu menggunakan dana keluarga Sang untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Mereka menutupi kekosongan mereka sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa maksudmu? Pak Sang, terdengar jelas? Lebih baik datang dan dengarkan. Kamu malah menghitungiku. Anak haram sepertimu. Keluarga Siaku tidak mungkin mau menerimamu. Hanya orang seperti Pak Sang yang cocok untukmu. Apa yang dia katakan? Semuanya benar. Wan, dengarkan penjelasanku, aku tidak. Dia sama sekali tidak punya bukti. Dia sedang mengada-ada. Mau bukti? Ini untukmu. Lihat bagaimana Lu menipumu habis-habisan. Menggunakan uang keluarga Sang untuk menutupi kekosongan keluarga Lu. Lihat bagaimana dia menghitung dan mencaplok keluarga Sang. Berusaha membebanimu dengan tuduhan penggelapan pajak. Hingga masuk penjara. Kalau bukan karena Ajan menghentikannya tepat waktu. Rela menjual perusahaan Wansing untuk menyelamatkan keluarga Sang, kamu sudah tamat. Apa yang kamu katakan semuanya benar? Melihat rencananya gagal, Luye malah merengek. Ingin menikahimu, tapi lagi-lagi dihalangi Achen. Akhirnya Luye tidak tahan, lalu merancang kecelakaan. Ingin membunuhmu, berusaha membuat grup Sang kehilangan pemimpin. Sangwan, kalau bukan karena Lu Xingchen mempertaruhkan nyawanya, melindungi grup Sang untukmu, meski matamu sembuh, kau hanya akan jadi orang miskin yang tak berguna. Wan, aku tidak, dia berbohong. Pak Sang, terkejut atau senang? Ini, orang yang kau sukai selama 5 tahun. Kau yang membunuh Xingchen. Kau yang merebut Xingchen dariku. Kau pantas mati. Cukup. Aku hanya menasihatimu 2 patah kata. Kamu sendiri yang bodoh. Percaya kata-kataku mau aborsi, dan penyakit jantungmu yang kambuh. Membunuh Lu Xingchen. Apa hubungannya denganku? Semua salahku. Semua salahku, buta mata dan buta hati. Akulah yang membunuh Xingchen. Semua salahku, semua salahku. Sialan gila. Semua jadi gila karena satu orang mati. Harus segera kembali memberitahu ayah. Biar dia cari cara. Semua salahku. Ternyata dia tunangan putri keluarga Xia. Lu Xingchen, bukankah dia sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu? Bukankah dia sudah meninggal? Ini tidak mungkin. Iya, di foto ini. Jelas suami Sangwan. Lu Xingchen, apa hubungannya dengan Nona Xia? Jangan bicara. Diam. Jangan-jangan Lu Xingchen pura-pura mati. Lalu selingkuh dengan Nona Xia? Sudah kubilang diam. Diam. Lepaskan aku. Lepas. Selamat datang di acara pertunangan kami. Apa maksudmu ini? Lu Xingchen tidak mati, ya? Dia ada di sini, ya? Sang Zong, kamu lupa. Achen sudah lama meninggal. Kamu yang memaksanya mati. Lalu, apa maksud acara pertunanganmu ini? Karena kamu sudah tidak pantas untuknya lagi. Karena, hidup atau mati, aku tetap mencintainya dan akan menikahinya. Tidak. Aku tidak mengizinkan. Kalian tidak boleh bertunangan. Sang Zong, kamu lupa lagi. Kalian sudah bercerai. Tidak mungkin. Aku tidak bercerai. Aku dan Xingchen tidak mungkin bercerai. Kembalikan cincinku dan Xingchen. Kembalikan. Sang Zong, aku ingat kamu selalu membawa perjanjian cerai dengan Xingchen, kan? Bukannya untuk menyatakan ke seluruh dunia bahwa kalian sudah bercerai? Perjanjian cerai. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin bercerai dengan Xingchen.
Aku tidak mungkin bercerai dengan Xing Chen. Dengar, sekalipun mati, aku tidak akan bercerai dengannya. Sang Zong, perjanjian cerai ini adalah peninggalan terakhir Lu Xingchen untukmu. Kamu berani merobeknya? Tidak. Aku tidak bercerai dengan Xing Chen. Besok, aku akan membawa Abu Achen kembali ke Kyoto, jauh darimu, jauh dari keluarga Sang. Dasar apa yang kau punya? Satpam, Dasar apa yang kau punya untuk membawa pergi? usir dia. Kamu punya hak apa untuk membawanya pergi? Lepaskan. Lepaskan aku. Aku akan membuatmu, seumur hidupmu, selamanya tidak akan bisa bertemu Lu Xingchen lagi. Sangwan, kamu gila apa? Mau mati jangan ajak aku. Kembalikan Xing Chen padaku. Kalau tidak, aku akan bunuh diri di depanmu. Kamu juga tidak mau kan? Aku mati bersama jantung Xing Chen? Maaf. Aku juga tidak mau menggunakan jantungmu untuk mengancam orang. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak punya cara lain. Hanya bisa melihatmu dibawa pergi. Xialing Hua. Aku suruh kamu kembalikan Xing Chen padaku. Kamu dengar tidak? Sangwan, kamu benar-benar bodoh dan hina. Apa sih yang dilihat Ah Chen darimu? Kamu pikir bisa mengancamku seperti ini? Kalau bukan karena di tubuhmu ada jantung Ah Chen, aku sudah bunuh kamu. Tanpa kamu, Ah Chen tidak akan mati. Tanpa kamu, Ah Chen yang begitu cerdas dan sempurna itu hanya akan melesat dengan teknologi energi barunya, menjadi orang pertama yang mengubah zaman. Kamu mengerti? Sangwan, jangan ganggu Ah Chen lagi. Kamu tidak pantas. Ini salahku. Aku yang mencelakai Xing Chen. Aku yang memaksanya bunuh diri. Sangwan, kamu harus bangkit. Bagaimana aku bisa bangkit? Aku yang memaksanya bunuh diri. Dia tidak akan kembali. Sangwan, meskipun kakak Chen tidak akan kembali lagi, bagaimana dengan mereka yang menghina dan membunuhnya? Kamu tidak boleh menyerah dan putus asa seperti ini. Aku akan membalas dendam untuk Xing Chen. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh jatuh. Aku akan membuat keluarga Lu membayar 1000 kali lipat. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Meskipun keluarga lu bangkrut, kalian tidak bisa membunuh orang. Mati? Itu terlalu murah bagi kalian. Bos Sang, ampun. Yang menghinanya dulu adalah Luye dan ibunya, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membuatmu hidup tak bisa. Mati pun tak mampu. Jangan. Pergi. Jangan. Bos Sang, tolong. Dan kamu, Luye, suka bohongnya, suka nyakitin orangnya. Siapa ada? Cabut lidahnya, kirim ke pasar organ. Yang paling sering keluar negeri dari BI, aku akan buat dia rasakan. 10 kali, 100 kali sakitnya Xing Chen. Melihat dengan mata kepala sendiri, organ-organ dalam tubuhnya dikeluarkan hidup-hidup. Xing Chen, aku ambil kembali semua yang jadi milikmu. Kali ini, tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Xing Chen, jangan takut. Aku sudah bayar semua yang Luye utang padamu. Untukmu. Wan, selamat hari jadi pernikahan.
Xing Chen. Aku. Apa aku terlahir kembali? Syukurlah, kamu belum mati. Kamu masih ada. Syukurlah. Cukup, kakak. Lepaskan Wan Wan, 5 tahun lalu. Kamu yang paksa Wan Wan menikahimu. Dan buat dia tidak bisa ketemu aku. Sekarang waktunya tiba. Kamu juga harus kembalikan cintaku padaku. Kamu diam, orang yang kucintai. Selalu Xing Chen, bukan kamu. Wan Wan, kamu gila, bukannya kita sudah janji. Pulang kasih tahu dia, kamu mau aborsi. Siapa suruh sakiti anakku dan Xing Chen? Dulu aku buta dan bodoh, tidak bisa lihat siapa kamu. Sekarang aku tidak akan izinkan kamu lagi. Adu domba hubunganku dan Xing Chen. Xing Chen, lihat aku. Kamu dengar aku. Aku cinta kamu. Aku sungguh cinta kamu. Kamu orang yang paling kucintai. Kita tetap bersama ya. Kita selamanya bersama, ya. Ya, Aku tidak percaya. Wan Wan, kamu cinta aku kan? Pasti kamu yang mainin. Wan Wan, tanganku patah. Lu Xing Chen, dia ganggu aku lagi. Kamu harus bela aku ya. maaf Wan Wan, aku tidak sengaja. Xing Chen, tanganmu tidak apa-apa kan? Sakit enggak? Sang Wan, kamu gila apa? Yang tangannya patahkan aku, dia bisa apa? Siapapun di sini. Seret Lue keluar. Mulai sekarang, jangan dekati aku dan suamiku setengah langkah pun. Lalu, beritahu grup. Tarik semua investasi dari keluarga Lu. Udara sudah dingin. Keluarga Lu sudah waktunya bangkrut. Wan Wan, Xing Chen. Sayang. Ayo kita lanjutkan perayaan hari jadi kita. Wan Wan. Sandiwara yang kamu dan Luye mainkan di depanku hari ini. Sebenarnya mau dapat apa? Aku sudah gak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan ke kalian. Enggak, aku enggak mau apa-apa. Aku sendiri yang sadar. Gak apa-apa. Wan Wan, bilang aja, asal kamu mau. Bahkan nyawaku pun bisa kuberikan padamu. Aku enggak mau apa-apa. Aku cuma mau sama kamu, sungguh. Aku cuma mau sama kamu. Wan Wan. Aku lebih paham kamu daripada siapapun, sudah 5 tahun menikah. Kamu selalu dingin padaku. Mana mungkin tiba-tiba berubah? Jangan bohongi aku lagi. Kalau ku bilang aku bermimpi. Di mimpinya kamu enggak mau aku lagi. Aku melakukan banyak kesalahan padamu, setelah kamu enggak mau aku. Baru aku sadar, orang yang selalu kucintai di hatiku adalah kamu. Maafkan aku. Sang Wan, sebenarnya kamu mau dapat apa dariku? Mau dapat apa? Xing Chen. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Kasih aku kesempatan lagi, aku pasti nggak akan mengulangi kesalahan yang dulu lagi. Kamu benar-benar nggak mau aku dan bayi di perutku lagi? Baik. Aku percaya kamu. Hati-hati. Kamu kan lagi hamil. Baik. Sudah, Xing Chen, jangan muter-muter. Melahirkan nggak separah itu risikonya. Wan Wan dan anak pasti baik-baik saja. Iya abang ipar, kamu muter-muter bikin aku pusing. Dokter, selamatkan ibunya. Calon ayah, sekarang zamannya sudah beda. Masih berpikiran kolot, ibu dan anaknya selamat. Wan Wan, yang penting kamu baik-baik saja. Nanti kita nggak usah punya anak lagi, oke? Anak, abang ipar, anakmu belum digendong. Oh iya. Untung aku terlahir kembali. Semua masih bisa diperbaiki. Benarkah? Sang Wan, lama tidak berjumpa. Ling Hua, kamu datang menjemputku. Sang Wan, perkenalkan. Dia si Ling Hua. Orang yang paling kusayangi. Tidak mungkin. Xing Chen yang kau cintai itu aku. Bagaimana bisa kau bersama wanita lain? Tidak mungkin. Sang Wan. Kasih sayang yang terlambat lebih hina dari rumput.
Dulu aku berkorban segalanya untukmu, bahkan hatiku. Ku keluarkan dan kuserahkan padamu. Tapi bagaimana sikapmu padaku? Bukan begitu, Xing Chen, dengar penjelasanku. Aku juga ditipu orang, aku tidak sengaja. Kau cinta padaku, kan? Tidak. Sudah tidak cinta. Sudah lama aku tidak cinta. Tidak mungkin. Aku cinta padamu. Xing Chen, kau juga cinta padaku. Jangan tinggalkan aku, oke? Sangwan. Sudah terlambat. Masih ada waktu. Bagaimana bisa terlambat? Aku sudah terlahir kembali. Kau sekarang berdiri hidup di hadapanku. Semua masih bisa diperbaiki, kita masih punya kesempatan. Masih ada kesempatan, kita masih punya kesempatan. Sangwan, masih belum mengerti? Xing Chen tidak akan kembali padamu. Sudah kubawa pergi. Dan lihat dirimu seperti pernah melahirkan? Apa? Apa yang kau bicarakan? Aku. Sangwan, anak kita. Sudah kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Aku juga sudah mati. Wan, sudah 3 tahun, akhirnya kau sadar juga. Tidak mungkin. Di mana Xing Chen? Xiu. Bawa aku ke Xing Chen, ya? Cukup Sangwan, kapan kau mau berhenti menipu dirimu sendiri? Sampai kapan? Kak Chen sudah meninggal. Sudah 3 tahun dia meninggal. Ini palsu, semua palsu. Aku sudah terlahir kembali. Aku masih punya waktu untuk menyelamatkannya. Aku akan pergi mencari Xing Chen. Sangwan, Aku ingin cari Xing Chen. Sangwan, pemakaman Kak Chen sudah selesai dilaksanakan. Apa kau lupa itu? Lagi pula kau mengalami kecelakaan mobil setelah itu dan menjadi koma. Ibumu terlalu sedih, dia meninggal tahun berikutnya. Sang Yu tidak bisa menerima ini dan memilih pergi ke luar negeri. Sampai kapan kau mau berulah seperti ini? Tidak mungkin. Apa itu terlahir kembali? Apa itu kembali ke masa lalu? Semua ini palsu. Semua ini kebohongan. Semua palsu. Ternyata, semua ini cuma imajinasiku sendiri setelah kehilangan dia. Dalam penderitaan hari demi hari, aku akhirnya benar-benar gila. Xiu, kau keluar dulu ya. Aku ingin sendirian untuk tenang sebentar. Xing Chen. Aku sangat lelah. Akulah yang membunuhmu. Adikku sekarang pasti sangat membenciku, kan? Ini semua salahku. Ini semua salahku. Tunggulah aku. Aku akan segera datang menemui kalian sekarang. Aku akan segera datang. Dulu, aku pernah memiliki cinta yang paling tulus di dunia ini. Sayangnya aku tidak bisa menghargainya. Xing Chen. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap kau selalu bersinar cerah. Bebas. Bahagia. Aku berharap kau tidak pernah bertemu aku lagi. Xing Chen. Ada